dari beberapa pemaparan yang tadi disampaikan, dari retorika yang beliau sampaikan tadi, membuat saya dan seluruh audiens di sini sangat terkesima. Namun dari pemaparan tadi ada banyak hal yang menurut saya itu tidak sesuai dengan apa yang saya yakini selama ini. Beliau dari tadi memaparkan banyak sekali tentang tarikh Islam, tarikh Islam yang menjelaskan tentang pembunuhan, perebutan kekuasaan dan semacamnya. Salah tiga yang beliau sampaikan tadi adalah pembunuh Sayyidina Umar, kemudian pembunuh Sayyidina Utsman, kemudian pembunuh Sayyidina Ali. Beliau tadi sampaikan tiga pembunuh itu adalah motifnya murni motif politik, kan begitu. Jadi motivasi para pembunuh Amirul Mukminin adalah motif-motif politik. Saya ketahui ada kitab Al-Khulafaur Rasyidun yang ditulis oleh tim Sidogiri. Beliau di kitab itu dijelaskan bahwa Sayyidina Umar itu dibunuh oleh Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' ini adalah salah satu prajurit dari Sisinia yang kemudian dibawa ke Yathrib, ke Madinah, tapi tidak masuk Islam. Namun klaim orang Syiah adalah Islam karena berani membunuh Sayyidina Umar. Tapi Ahlu Sunnah tidak meyakini bahwa Abu Lu'lu' itu Islam. Yang penting dari kisah itu adalah Abu Lu'lu' ini membunuh Sayyidina Umar bukan karena politik, tapi karena hasrat fardiyah, ya. Karena apa? Motivasi pribadi, tidak ada unsur politik. Diceritakan di situ bahwa Abu Lu'lu' ini dikecewakan oleh keputusan Sayyidina Umar ketika beliau berdebat di pasar, tapi Sayyidina Umar membela musuhnya Abu Lu'lu'. Akhirnya punya niatan untuk membunuh Sayyidina Umar. Yang kedua, pembunuh Sayyidina Ali. Tadi Abdurrahman Ibnu Muljam. Abdurrahman Ibnu Muljam itu faktornya dalam kitab-kitab juga faktor pribadi juga. Karena Abdurrahman Ibnu Muljam ini cinta dengan seorang wanita yang namanya Kutom, yang mana orang tua Kutom ini dibunuh oleh Sayyidina Ali. Akhirnya dia dendam, kemudian Sayyidina Ali dibunuh. Dari cerita ini tidak ada unsur politik sama sekali. Nah, yang paling membuat saya heran tadi ketika menceritakan pembunuh Sayyidina Utsman. Pembunuh Sayyidina Utsman itu ulama sepakat ikhtilaful ulama fi tahdidi huwiyatil ashkhas. Untuk menentukan identitas orangnya itu ulama masih mukhtalaf. Tapi Gus Islah Barawi ini berani untuk menyebutkan Hammad. Yang saya ketahui itu bukan Hammad tapi Hammar. Itu pun kilah. Tadi di kitab merujuk dari kitabnya At-Tabari, ya kalau nggak keliru. Itu mungkin kilah, Gus. Tidak ada pengarang itu langsung memutuskan pembunuhnya ini. Saya yakin itu adalah kil. Tapi Gus Islah Barawi langsung berani bahwa pembunuhnya itu adalah Hammad ini. Tapi pengetahuan saya itu bukan Hammad, namun Hammar. Itu yang pertama. Yang kedua, Gus Islah Barawi tadi sangat yakin bahwa 100% teroris itu pasti afiliasinya adalah paham Salafi Wahabi. Kita ketahui di Arab sana ada kelompok namanya Ikhwanul Muslimin. Itu adalah juga cikal bakal dari teroris, termasuk yang mengebom Al-Buti, ya, Ali As-Subuni, itu adalah Ikhwanul Muslimin. Tapi pendiri Ikhwanul Muslimin itu adalah Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna kalau saya tahu di sini, beliau Asy-Syaikh Hasan Al-Banna rahimahullah al-mutawassa kana sunniyan asy'ariyan sufiyan akhad at-tariq asy-Syadzili an Syekh Abdul Wahab Al-Hasafi asy-Syadzili. Beliau adalah sunni asy'ari sufi, bukan tidak berafiliasi sama sekali dengan Wahabi, tapi beliau ini mendirikan Ikhwanul Muslimin yang menjadi cikal bakal teroris. Bahkan beliau sangat menolak dalam salah satu ungkapannya, al-mujassimah wal musyabbihah laisu minal Islam fi syai'in wa laisa liqaulihim nasibun minas sihah. Beliau sangat menolak mujassimah, musyabbihah. Pembeda utama antara Wahabi dan Sunnah adalah kalau Wahabi itu mujassim, mentajsim Allah, sementara kalau Sunni kan tidak. Nah, Hasan Al-Banna itu menolak mujassimah, Gus. Tapi kemudian kenapa kok 100% itu loh, nggak meluangkan 95% mungkin gitu, jadi 5%-nya dari Sunnah juga gitu loh. Kok 100%? Nggak ada peluang lagi itu kalau dari selain Wahabi. Yang terakhir,
Saya mengikuti video-video Gus Islah ini. Beliau juga sering tampil di TV One ya. Beliau mengatakan bahwa paham teroris itu bukan afiliasi tapi infiltrasi. Jadi kalau misal dikatakan itu ada infiltrasi, pondok semacam ini juga bisa jadi teroris loh Gus. Tidak harus pondok Wahabi, karena tidak ada menurut pandangan beliau itu pesantren yang afiliasinya langsung ke teroris. Yang ada adalah infiltrasi atau memasukkan paham Wahabi itu ke pondok-pondok. Nah, sehingga ada kemungkinan juga orang-orang Sunni itu yang masuk ke begitu. Jadi saya ingin mempertanyakan datanya itu dan juga referensi yang dari tadi saya mendengarkan juga terkesima itu, Gus. Jadi saya ingin tahu ya mungkin nanti bisa share PDF tentang penelitiannya beliau atau referensi beliau tentang itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita kok lepai banyak pola nikah. Nikah dijawab sepertama sarang dan gula. Pertama soal Ammar. Nikah manabi neng Tarikhul Khulafa Imam Suyuti kan disebut lagi. Jadi sejarahnya begini detailnya. Ini terutama pembunuhan Sayyidina Utsman. Muhammad bin Abu Bakar ini akan ditunjuk sebagai gubernur Mesir karena desakan dari orang-orang Mesir kepada para sahabat meminta kepada Sayyidina Utsman untuk mengganti gubernur Mesir yang masih punya kekerabatan dengan Sayyidina Utsman. Lalu kemudian Muhammad bin Abu Bakar ini berangkat ke Mesir untuk melakukan sertijab, serah terima jabatan gubernur Mesir, karena sudah disetujui oleh Sayyidina Utsman. Ini Tarikhul Khulafa. Dan ini juga ditulis oleh salah seorang ahli sejarah Mesir, Faraj Faudah, namanya Haqiqatul Ghaibah. Ini jelas. Lalu kemudian ketika di perjalanan ada orang yang mengendarai mengendarai kuda ngebut acing tekucing. Jong tekucing sampai stop. Neng dalam perjalanan ini ketemu dia seolah-olah ingin mendahului kafilahnya Muhammad bin Abu Bakar. Lalu diberhentikan. Ada apa kamu? Saya diminta untuk menyampaikan sebuah surat ke Mesir kepada gubernur Mesir yang masih menjabat. Surat apa? Nah, saya surat itu akhirnya digeledah, diketemukan di bawah terompah. Di beberapa kitab sejarah lain disebut berada di bawah sepatu. Ini soal ikhtilaf sejarah. Ada yang bilang di bawah sepatu, ada yang dibilang di bawah pelana kuda. Lalu kemudian dibuka surat itu. Surat itu menyatakan apabila Muhammad bin Abu Bakar dan rombongannya sampai ke Mesir, bunuh mereka semua. Gagalkan penunjukan dia sebagai gubernur Mesir. Surat ini. Akhirnya Muhammad bin Abu Bakar kecewa. Dia kembali ke Madinah membawa surat itu. Lalu kemudian ditunjukkan kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, ini saya menemukan surat ini. Bagaimana? Akhirnya diteliti tulisan itu. Ternyata tulisan itu otentik dengan tulisannya Marwan bin Hakam, sekretarisnya Sayyidina Utsman. Persoalannya di mana? Kok bisa Sayyidina Utsman yang disasar untuk dibunuh? Sayyidina Ali lalu kemudian melakukan konfirmasi terhadap surat itu terhadap Sayyidina Utsman. Ini semua masih di Tarikhul Khulafa. Kita tidak berbicara tentang Ibnu Katsir, Ibnu Athir, Ibnu Mas'udi. Belum, kita belum ke Tarikh At-Tabari. Ini masih Tarikhul Khulafa. Lalu kemudian dikonfirmasi, ternyata Sayyidina Utsman tidak tahu tentang surat ini. Ini persoalannya. Lalu kenapa kemudian Sayyidina Utsman masih menjadi sasaran terhadap amuknya Muhammad bin Abu Bakar dan juga perwakilan orang Mesir yang protes, yang meminta penggantian gubernur ini? Salah satunya adalah Ammar. Nah, lalu kemudian protes, diketahuilah bahwa yang nulis surat palsu ini yang mengatasnamakan Sayyidina Utsman ini adalah Marwan bin Hakam. Tapi persoalannya adalah ketika Muhammad bin Abu Bakar dan para sahabat serta orang-orang di Madinah meminta supaya Marwan bin Hakam ini diberikan kepada masyarakat Madinah untuk diadili, Sayyidina Utsman melindungi, tidak memperbolehkan. Akhirnya apa? Rumah Sayyidina Utsman dikepung 30 hari 3 malam. Dalam kitab sejarah yang lain disebut 35 hari, ada yang menyebut 41 hari, macam-macam. Tapi dikepung hingga kemudian Sayyidina Ali merasa bahwa bagaimanapun ini adalah sahabat saya.
Ini adalah generasi pertama yang masuk Islam, hingga akhirnya Sayyidina Ali meminta kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain untuk menjaga pintunya Sayyidina Utsman selama dikepung supaya tidak ada orang yang menerobos. Dan Sayyidina Utsman tidak diberi pasokan air supaya mati kekeringan di dalam. Tapi kemudian Sayyidina Ali melakukan lobby kepada masyarakat Madinah supaya tetap diberikan suplai air, hingga akhirnya Sayyidina Ali memberikan suplai air selama 10 hari itu kurang lebih 2 gentong air. Tapi selama masa pengepungan ini Muhammad bin Abu Bakar tetap kecewa karena dia gagal jadi gubernur Mesir, hingga akhirnya menerobos lewat pintu belakang, melompat pagar belakang, memasuki pintu belakang bersama Ammar. Bersama Ammar inilah kemudian dia menerobos, menemukan Sayyidina Utsman sedang membaca Al-Quran, lalu kemudian dipegang jenggotnya oleh Muhammad bin Abu Bakar. Hai bapak tua, ya Utsman, kamu hari ini juga akan saya bunuh. Lalu kemudian Sayyidina Utsman berkata bahwa saya tidak akan percaya bahwa anak dari sahabat terbaik saya akan membunuh saya. Kalau kamu ingin menjadi gubernur Mesir, kamu bisa saya lantik menjadi gubernur Mesir. Ini Tarikhul Khulafa mengatakan seperti itu. Lalu kemudian melepas jenggotnya Muhammad bin Abu Bakar, tapi kemudian dia mundur berbisik kepada Ammar, lalu kemudian Ammar, habisi dia. Di mana politiknya? Karena kekecewaan tidak ditunjuk menjadi gubernur Mesir. Lalu kemudian di beberapa kitab sejarah, terutama kitab sejarah yang lebih modern, Ibnu Mas'udi, tentang pembunuhan Sayyidina Umar, memang eksekutornya itu adalah orang Majusi yang tidak masuk Islam, dia orang kafir. Tapi Ibnu Mas'udi melalui analisis politik, termasuk juga berbagai literatur modern hari ini yang ditulis oleh Henry Kane, yang menulis sebuah sejarah Andalusia yang berjudul An-Mansur, mengatakan bahwa berbagai orang yang berada di belakang ini adalah orang-orang yang punya kepentingan ingin merebut kekuasaan kepada Umar. Ini adalah hasil analisis historiografi, termasuk kalau kita membaca Ibnu Khaldun pun mengatakan bahwa konspirasi antara orang-orang Islam di Madinah dan orang kafir pada saat itu hanya ingin merebut kekuasaan. Ini hasil analisisnya Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Sehingga apa? Orang Islam yang berkolaborasi dengan agama apapun tapi ingin meruntuhkan seorang pemimpin atau meruntuhkan kekuasaan, ini adalah bagian dari perilaku Khawarij. Di dalam Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun mengambil contoh negara di Afrika Utara yang hari ini dikenal sebagai Sudan dan negara Sahel, Sahara Barat. Ini contoh dari Ibnu Khaldun. Artinya apa? Abdurrahman bin Muljam, dia dari kelompok Khawarij. Dia adalah orang yang gagal disadarkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu kemudian dia kecewa, dia menganggap Sayyidina Ali itu bukanlah Amirul Mukminin tapi Amirul Musyrikin. Lalu kemudian melakukan pembunuhan dengan pedang yang direndam dalam cairan beracun 3 hari 3 malam. Niat, ini persoalan-persoalan politik. Karena Sayyidina Ali dianggap terlalu kooperatif, Sayyidina Ali dianggap gagal menjadi pemimpin, sehingga orang-orang Khawarij ingin menggugurkan kepemimpinan Sayyidina Ali, lalu kemudian dia tidak sabar dan melakukan pembunuhan. Dasarnya politik sebenarnya. Ini adalah hasil analisis para ahli sejarah abad pertengahan hingga hari ini. Kalau memang kemudian ada sejarah lain yang mengatakan karena ada persoalan lain dan sebagainya, persoalan historiograf, persoalan analisis sejarah ini memang berbeda-beda. Bahkan peracunan terhadap Sayyidina Abu Bakar pun masih kontroversi hari ini, termasuk peracunan terhadap Nabi Muhammad. Beberapa ahli sejarah mengatakan Nabi Muhammad wafatnya diracun. Tore. Termasuk Farad Sawaudah dalam Hakikatul Ghaibah mengatakan Nabi Muhammad diracun oleh orang Yahudi. Tade oning nih kan. Tapi memang kontroversi sejarah ini memang tidak ada habisnya. Lalu kemudian para ulama masyhur mengatakan bahwa sejarah-sejarah tidak nyaman ini memang harus disembunyikan karena kontroversinya terlalu tajam. Menabidan gula, jangan disembunyikan, berikan kepada kita supaya kita belajar bahwa kejadian yang pahit masa lalu tidak boleh terulang hari ini. Nah, nikah menabi versi dan gula. Wallahu alam bisawab. Nah, lalu kemudian 100% penganut Salafi Wahabi dan nikah. Oh, nikah senyata lanceng tapi singkat tapi gula. Mun parlo cendi beda orang yang tanya ke lu. Salafi Wahabi nikah
korbinnya dari iman, basis ajarannya. Basis ajaran Salafi Wahabi ini berawal nikah sejarah modern asli. Basis ajaran Salafi Wahabi ini adalah berbasis dari salah satu kitab yang bernama Majmu' al-Fatawa. Nikah gulelas tarik diskusi bagi sarang Ki Ma'ruf Hozin. Ki Ma'ruf Hozin sepakat nih. Majmu' al-Fatawa ditulis oleh salah seorang pemikir Islam abad pertengahan bernama Ibnu Taimiyah. Di dalam Majmu' al-Fatawa, Ibnu Taimiyah menulis sebuah konsep pemberdayaan politik Islam yang sedang terpuruk dengan konsep yang disebut al-wala wal bara. Nikah awal. Al-wala wal bara ini adalah membangun monoloyalitas, loyalitas kepada yang dianggap satu paham, lalu membangun permusuhan kepada orang yang dianggap berbeda paham. Nikah ini awal ini. Mengapa kemudian Ibnu Taimiyah mengeluarkan fatwa ini? Karena Ibnu Taimiyah hidup pada zaman keterpurukan dinasti Abbasiyah setelah diserbu bangsa Mongol tahun 1258. Yang kedua, Ibnu Taimiyah hidup terjadi pada perang-perang kecamuk politik antara orang Eropa yang ingin menyerbu Baitul Maqdis, lalu kemudian melakukan peperangan-peperangan dalam perjalanannya dari Eropa ke Yerusalem. Di masa itulah Ibnu Taimiyah hidup, sehingga produk-produknya Ibnu Taimiyah ini selalu berbasiskan kebangkitan-kebangkitan politik, termasuk Majmu' al-Fatawa atau Taklid as-Siyasatus Syariah. Semuanya tentang tarik ulur politik. Nah, konsep inilah yang kemudian diambil oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk dipakai sebagai kepentingan politik keluarga Ibnu Saud dalam melawan kekuatan Arab Saudi yang lain yang bernama Ibnu Rashidun di kota Ha'il di Arab Saudi juga. Perang antara keluarga Ibnu Saud dan keluarga Ibnu Rashidin ini terjadi 8 kali dan membunuh kurang lebih antara 14.000 sampai 16.000 muslim di Arab Saudi. Nah, anapa lalu kemudian ulama-ulama Salafi Wahabi di bawah bimbingan Muhammad bin Abdul Wahab ini kemudian membuat fatwa-fatwa untuk melindungi politik kerajaan dan membangun kekuatan politik keluarga Ibnu Saud adalah kemudian diwujudkan dalam fatwa-fatwa ulama, termasuk ulama Al-Utsaimin, Abdullah bin Bas, termasuk Albani. Ini adalah produk-produk fatwa usul fikih untuk memperkuat politik kerajaan. Itulah mengapa Salafi Wahabi itu mengharamkan budaya-budaya lokal, karena mereka tidak mau ada kerumunan-kerumunan masyarakat yang dikhawatirkan akan melakukan perlawanan terhadap keluarga Ibnu Saud. Nih, mengapa kemudian bejengi haramaki? Ini kan sebenarnya dulu fatwa-fatwa ini dibuat untuk memperkuat politik kerajaan keluarga Ibnu Saud. Mauludan ilarang, anapa? Ziarah kubur ilarang, anapa? Mereka orang-orang Wahabi ini tidak mau orang Saudi ini membuat ikatan-ikatan resiliensi ideologis dengan masa lalunya, sehingga mereka tahu hanya keluarga Ibnu Saud. Ini yang kemudian anapa ziarah kubur diharamkan, maulodan diharamaki, tahlilan diharamaki, karena kekuasaan politik Ibnu Saud itu paling takut dengan kerumunan-kerumunan rakyat. Mereka takut rakyat melakukan perlawanan kepada kerajaan, termasuk unjuk rasa diharamkan, menghina pemimpin diharamkan. Sama, karena apa? Fatwa-fatwa ini dulu dibuat untuk memperkuat kekuasaan keluarga Ibnu Saud. Dan mengapa mereka juga mengharamkan konsep-konsep dzurriyah kenabian? Karena musuhnya habaib. Ibnu Rashidin ini adalah habaib yang menguasai kota Ha'il, lalu kemudian diperangi oleh keluarga Ibnu Saud hingga terusir hingga ke Jordania hari ini. Yang menguasai Jordania ini adalah keturunan-keturunan Ibnu Rashidin, para habaib. Nih, nah dari sinilah kemudian turun ajaran ini. Pada zaman masa Hasan al-Banna memang konsep-konsep ini kemudian sedikit meluntur, karena memang fatwa-fatwa termasuk ajaran-ajaran dari Muhammad bin Abdul Wahab ini dibuat secara spesifik untuk Saudi. Lalu kemudian oleh Hasan al-Banna ini berusaha dikonversi ke dalam versi Mesir. Memang Hasan al-Banna tidak sepenuhnya seperti orang-orang Wahabi di Arab Saudi. Dia masih berusaha memberikan fatwa-fatwa ijtihad-ijtihad yang sifatnya kolaboratif dan enkulturatif dengan orang Mesir. Beloknya di mana? Beloknya ketika Sayyid Qutb pulang dari Amerika.
Ketika pulang dari Amerika, Sayyid Qutb dipenjara oleh Presiden Gamal Abdul Nasser, dan di dalam penjara itulah dia membuat dua kitab besar. Dua kitab besar ini adalah satu fi Dhilalil Quran, yang satu adalah Ma'alim fil Thariq. Dua kitab inilah kemudian yang kembali melekat dengan ajaran-ajaran Wahabi. Nih kan nih, di luar konsep-konsep tentang ketuhanan, di luar konsep-konsep tentang ars dan sebagainya, tapi dia menggunakan kekuatan-kekuatan politik al-wala wal bara ini untuk membangun pan-islamisme. Lalu kemudian semua ini diperkuat oleh adiknya Sayyid Qutb. Setelah Sayyid Qutb digantung oleh Presiden Gamal Abdul Nasser tahun 1951, dia kemudian diteruskan setelah adiknya lari menjadi pengajar di Universitas Riyadh. Nama kitabnya Jahiliyatul Qarnil Isrin, orang-orang jahiliyah abad ke-20. Siapa nama adiknya? Muhammad Qutb. Siapa Muhammad Qutb? Salah satu mahasiswanya di Universitas Riyadh bernama Osama bin Laden. Lalu kemudian ajaran-ajaran ini berkolaborasi dalam gerakan-gerakan pan-Arabisme dan pan-Islamisme. Nah, ini ke Gus. Pada akhirnya apa? Dua ajaran ini menjadi pembeda. Ada dua pembeda. Yang satu adalah yang disebut dengan konsep-konsep ajaran politik Haroki, Salafi, Wahabi, Hijazi, yang berkiblat kepada Arab Saudi. Tapi yang kedua adalah konsep-konsep Haroki dan Jihadi, yang berkonsep terhadap, berafiliasi terhadap Ikhwanul Muslimin. Jadi ada dua kemudian yang bergerak ini. Yang satu adalah orang-orang, nah sejak saat itulah, dulu kan Wahabi ini satu. Setelah Wahabi ini identik dengan terorisme dan kekerasan, mereka mengubah namanya menjadi Salafi. Nih kan nih, termasuk organisasi Salafi Wahabi neng polisi ini kasih terpapar oleh korebu mentroningan. Mangken nikah. Ada organisasi bernama Polisi Cinta Sunnah. Sedengah ketangin, yoba detik pembelajar cinta sunnah. Pada Wahabi ini kemudian identik dengan kekerasan-kekerasan dan terorisme, lalu kemudian dirubah menjadi nama Salafi. Setelah Salafi juga identik dengan kekerasan-kekerasan di banyak tempat, termasuk di Nigeria, di Somalia, di Republik Afrika Tengah, di Sudan, di Thailand Selatan, dan juga di Filipina, akhirnya dirubah menjadi gerakan-gerakan sunnah. Ini kan ahli ini kan, strategi kemunduran. Lah kalau model ketinikah. Jadi kemudian dua poros utama dari gerakan Wahabi ini bisa dibedakan adalah gerakan-gerakan yang terafiliasi kepada Arab Saudi dan gerakan-gerakan Salafi Wahabi yang kemudian berafiliasi kepada Ikhwanul Muslimin. Ada lagi tambahannya satu hari ini yang berafiliasi kepada gerakan-gerakan trigger awal di Palestina yang bernama Hizbut Tahrir Internasional, yang lebih mengglorifikasi khilafah. Ini model lain boleh nih kan. Tapi semuanya sama, berbasis pan-islamisme, dan lalu kemudian tiga macam gerakan politik ini sama. Yang mempersamakan dari diantara mereka tiga jenis ini adalah dua konsep awal yang ditulis oleh Sayyid Qutb di dalam Ma'alim fil Thariq, yaitu hakimiyah dan takfiriyah. Tujuan dari kelompok-kelompok teror ini apa? Membangun toli'ah. Semua teroris punya semua kitab ini yang saya sebutkan tadi, Majmu' al-Fatawa, Ta'liq as-Siyasatus Syariah. Semua teroris punya ini. Ditambah lagi dengan fi Dhilalil Quran, Ma'alim fil Thariq, Jahiliyatul Qarnil Isrin, dan kemudian yang terakhir ada seorang ulama Saudi menulis buku tuntunan bagaimana cara membunuh orang secara biadab tapi syar'i. Judul kitab menikah Idarat at-Tawahhush, mengelola kebiadaban. Kebiadaban soro kelola. Semua teroris punya ini. Dan saya memegang datanya. Saya yang berhadapan dengan mereka. Mun kule mereksa, kule sengaja rokok. Kule kan rokok. Kule kan ngalalaki rokok. Saya merokok dan dia pasti resisten. Awal. Ini kan ngetes awal kule. Ini kan teknik kule mun mereksa. Arokok kule, wah ngos melengos. Haram Ustaz. Ke kule. Biasa nih kan. Dan semua sama. Kira-kira kapan saya kisah nih kalau sadar arokok ada abikan telotoro sengirim ke penjara. Nikah. Artinya apa? Saya pegang data dan
saya sudah ke Afrika. Saya sudah ke Afrika. Saya sudah menyusuri Somalia sampai ke negara-negara tanduk Afrika di pantai timur. Saya sudah menyusuri Afrika di jalur tengah sampai di Kenya, pinggiran Sungai Swahili sampai ke Bangui, Republik Afrika Tengah, di mana di situ hidup Seleka, kelompok teroris di Republik Afrika Tengah. Lalu ke pantai barat saya sudah susuri sampai ke Boko Haram di Nigeria, sampai di Monrovia di Liberia, lalu kemudian sampai ke Sudan Selatan. Orang-orang Kristen di Sudan. Ini sudah saya telusuri semua dan saya sudah pelajari semua. Semuanya sama pahamnya. Saya terakhir saya ceritakan soal Somalia. Ini kalau sering pada YouTube boleh. Somalia memang melibatkan saya untuk memberikan program kontra radikal di negaranya. Orang Somalia ini keheran. Satu negara ini pahamnya sama. Ulama ini saja lulusan Mekah sarang Madinah. Lulusan Mauritania, Ibnu Bayyan, Yosir keluar. Orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini Yosir. Semua sepakat mengharamkan musik pada. Tapi perangalo tigre mare, padahal sepaham nih. Separuh dikuasai Al-Sabab, separuh dikuasai oleh the Government of Republic of Somalia. Nih kan nih. Abagi dua perangalo remare patang bom sebarengan, padahal agama mana pada, mazhab pada, manhaj pada, mereka tafsir pada, ada gitu. Semua sepakat mengharapkan ucapan Natal, sama semua. Ngaramaki molod dan pada saja, pada. Tapi perangalo remare, karena apa? Karena mereka punya konsep al-wala wal bara. Kalaupun kita sama dalam keimanan, sama dalam tafsir, tapi berbeda dalam pandangan politik, kamu musuh saya. Ini kan bahaya ajaran ini ya itu di produk akhirnya ini. Mon seki nyarang kira masuk alo kira teroris, mosok orang pakan teroris, engki pun wala lah karena tinika. Daki hera ketika dia sudah mulai merasa punya kewajiban untuk membuat sama orang yang berbeda harus sama dengan saya, dia kemudian membuat organisasi, dia membuat kerumunan hingga akhirnya apa? Mereka akan mengkafirkan siapapun yang berbeda dan pada akhirnya akan melakukan perlawanan terhadap negara. Negara ini dianggap togut. Semua orang yang tidak sama dengan dirinya dianggap jahiliyah dan kemudian dianggap halal untuk diperangi. Nikah konsepnya biasa, nikah eskalasi terbentuknya gerakan-gerakan radikal ekstrim dan teror. Nikah sudah lanceng atahunan nih. Cukup kata lagi. Lecaki pada pertanyaan boleh apa? Kula lecai arjeng nih kah? Engki lebih kenal sobung. Empon leki lebih lah disampung nggak boleh. Engki motor sekelangkong muka-muka setia maslahat dan kula ada panjenengan Gus sepora menabi pada sehatannya kelak sedari keker sepora menabi pada anu ki ikhtilaf atau khilafiyah yang dalam pemangki sepora nikah biasa nikah tangki sepora menabi sallallahu alaihi wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi